Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, ketika mereka, dalam hal ini orang Yahudi, Bani Israel, menduga bahwa diri mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, serta mereka berani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali hanya orang beragama Yahudi atau Nasrani. Lalu mereka diajak untuk bermubahalah dan mendoakan kebinasaan terhadap siapa yang berdusta di antara kedua belah pihak, yaitu kaum muslimin dan orang-orang Yahudi tersebut. Ketika itu mereka menolak, maksudnya orang-orang Yahudi ini menolak untuk melakukan hal tersebut. Maka masing-masing dari kalangan mereka, yaitu orang Yahudi, itu mengetahui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Seandainya mereka memang yakin dengan apa yang mereka jalani, niscaya mereka berani maju untuk melakukan mubahalah tersebut. Tetapi mereka mundur. Setelah diketahui mereka mundur, maka ketahuilah bahwa mereka itu benar-benar berdusta. Dulur-dulur seiman, hal yang sama pernah juga diserukan oleh Rasulullah SAW terhadap delegasi dari orang-orang Nasrani Najran sesudah hujah mereka dipatahkan dalam satu perdebatan. Dan mereka walaupun sudah dipatahkan masih tetap ingkar serta membangkang. Karena itu Rasulullah SAW mengajak mereka untuk bermubahalah. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 61 yang artinya, siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang memberikan kamu, maka katakanlah, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Dulur-dulur siman, ketika mereka dihadapkan kepada suatu kenyataan, maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian lain, demi Allah, jika kalian mau bermubahalah dengan Nabi ini, niscaya tiada seorang pun dari kalian yang matanya masih berkedip. Artinya dengan kata lain, mati semua. Maka sejak saat itu akhirnya mereka lebih cenderung untuk berdamai. Dan mereka bersedia membayar jizyah dengan patuh. Sedangkan mereka dalam keadaan hina. Maka Nabi SAW menetapkan jizyah atas mereka dan mengutus kepada mereka Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai amin, atau maksudnya sebagai sekretarisnya. Dulur-dulur seiman, sama halnya dengan makna ayat ini yang sedang kita bahas atau mendekati adalah firman Allah kepada nabinya yang memerintahkan agar mengatakan kepada kaum musyrik, yaitu dalam surat Al-Maryam ayat 75 yang artinya, katakanlah barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya. Dulur-dulur seiman, maksudnya di sini adalah barang siapa yang berada dalam kesesatan dari kalangan kami atau kalian, maksudnya kalian itu adalah non-muslim tersebut, semoga Allah menambahkan kepadanya apa yang sudah ada baginya dan memperpanjang serta menangguhkan seperti yang diterangkan pada tempatnya nanti, insya Allah. Adapun mengenai orang-orang yang menafsirkan firman tersebut, jika kalian memang benar, itu maksudnya pengakuan dari mereka tersebut, maka inginkanlah kematian itu. Mereka yang menafsirkan demikian tidaklah menyinggung masalah mubahalah. Jadi mereka dalam hal ini ada yang menafsirkan bahwa firman tersebut bukan mencerminkan atau menyinggung masalah mubahalah seperti yang telah ditetapkan oleh segolongan ulama
dalam kalam ahli tauhid dan lain-lain. Ibnu Jarir maksudnya cenderung kepada pendapat ini. Jadi maksudnya bukan tidak menyinggung masalah mubahalah. Sesudah dia mendekati pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang menyinggung masalah mubahalah. Karena sesungguhnya ia mengatakan sehubungan dengan takwil ayat surat Al-Baqarah ayat 94, itu yang artinya, katakanlah jika kalian beranggapan bahwa kampung akhirat itu surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, dan seterusnya. Di sini terlihat bahwa ayat ini termasuk dalam satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sebagai hujah terhadap orang-orang Yahudi yang berada di tempat dekat dengan tempat hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekaligus mengungkapkan kedustaan para rahib dan para pendeta Yahudi tersebut. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memutuskan peradilan yang adil dalam menangani kasus yang terjadi antara beliau dengan para Yahudi tersebut, yaitu mengenai kasus perselisihan. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar mengajak golongan yang lain, dalam hal ini yaitu kaum Nasrani, di saat mereka bertentangan dengan masalah, yaitu masalah Isa ibnu Maryam alaihissalam, dan mereka berdebat dan beliau mengenalnya untuk melerai hal tersebut melalui mubahalah antara beliau dengan kaum Nasrani tersebut. Dulur-dulur seiman, untuk itu dikatakan kepada orang-orang Yahudi, jika kalian memang benar terhadap pengakuan kalian tersebut, maka inginkanlah kematian kalian. Karena sesungguhnya kematian itu tidak akan merugikan kalian jika kalian itu memang benar dengan pengakuan kalian. Yang menyatakan bahwa kalian itu beriman pada kedudukan kalian itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kematian itu niscaya Allah akan segera memberikan apa yang mereka cita-citakan selama ini dan mereka dambakan. Karena sesungguhnya setelah mereka mati nanti, mereka akan terbebas dari kepayahan hidup, kesulitan hidup di dunia ini yang penuh dengan kekeruhan dan kelelahan di dalamnya. Kemudian mereka atau kalian beruntung akan memperoleh kedudukan di sisi Allah, yaitu surganya. Jika perkara seperti itu yang kalian duga, bahwa kampung akhirat itu adalah surga bagi mereka, bukan bagi kaum muslimin. Tetapi jika mereka, kaum Yahudi itu tidak mau melakukannya, maka orang-orang lain akan mengetahui bahwa orang-orang Yahudi itu yang batal dan bahwa mereka itu salah pengakuannya. Dan kamilah maksud dalam hal ini orang-orang muslimlah yang benar. Dulur-dulur seiman, maka orang-orang Yahudi itu menolak hal tersebut. Karena mereka mengetahui jika mereka menginginkan kematian, niscaya mereka akan benar-benar binasa. Akibatnya akan lenyaplah dunia mereka dan mereka kembali ke kehinaan selama-lamanya di negeri akhirat. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka menolak untuk diajak bermubahalah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertentangan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu yang masalah berkaitan dengan masalah Isa ibnu Maryam alaihissalam. Dulu seiman, pendapat ini mulanya memang baik, tetapi bagian terakhirnya masih perlu dipertimbangkan. Demikian itu karena yang tersimpul darinya tidak mengandung hujah terhadap mereka. Mengingat dapat saja dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada kaitan antara keadaan mereka yang mengakui benar dalam dakwaannya dengan konsekuensi yang menyatakan bahwa mereka harus mengingini kematian. Dengan kata lain, hubungan antara keberadaan kemaslahatan dan mengharapkan kematian itu bukanlah suatu kaitan yang lazim. Dikatakan demikian karena pada kenyataan banyak orang soleh yang tidak mengharapkan kematian darinya. Dan bahkan ia menginginkan untuk diperpanjang usia agar kebaikannya atau amalnya bertambah dan derajatnya di surga akan makin tinggi.
seperti yang disebutkan dalam satu hadis yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang usianya dan banyak serta baik amalnya. Dulur-dulur sekalian, alasan seperti inilah yang memberikan kesempatan pada mereka untuk membalikkannya kepada kita. Lalu mereka dapat saja mengatakan, sekarang kalian kaum muslimin berkeyakinan bahwa kalian adalah ahli surga, sedangkan kalian sendiri tidak menginginkan kematian dalam keadaan sehat. Mengapa kalian menetapkan kepada kami bahwa kami harus melakukannya, sedangkan kalian sendiri tidak melakukannya? Jadi dulur-dulur sekalian, semua itu hanyalah bersumber dari penafsiran atau takwil dari ayat atas dasar pengertian ini. Adapun mengenai tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, sama sekali tidak memberikan pengertian seperti itu. Bahkan perkataan yang ditujukan kepada mereka itu merupakan perkataan yang seadanya, yaitu jika kalian berkeyakinan bahwa kalian adalah kekasih-kasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, dan bahwa kalian itu adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasihnya, serta kalian adalah ahli surga, sedangkan kalian adalah ahli neraka, maka bermuahalah kalian untuk membuktikan bahwa hal tersebut itu adalah benar. Berdoalah kalian untuk kebinasaan orang-orang yang dusta di antara kalian atau di antara selain kalian. Ketahuilah bahwa mubahalah itu pasti akan mendasarkan orang-orang yang dusta. Setelah mereka merasa yakin akan hal tersebut dan mengetahui bahwa kebenaran Nabi SAW, maka mereka menolak bermubahalah. Mengingat mereka merasa bahwa diri mereka itu berdusta dan hanya berbohong belaka. Mereka dengan sengaja menyembunyikan sifat dan ciri khas Rasulullah SAW. Dan mereka mengetahui Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri secara pasti. Maka masing-masing mereka mengetahui kebatilan tersebut, kehinaan, kesesatan, dan keingkaran pada diri mereka sendiri. Semoga Allah laknatlah terus menerus bila mereka seperti itu, ya, menimpa mereka sampai hari kiamat. Dulur-dulur seiman, mubahalah ini diungkapkan oleh ayat ini dengan istilah tamani. Mengingat setiap orang akan merasa benar. Niscaya berharap semoga lawannya lah yang batil dan yang dibinasakan oleh Allah. Terlebih lagi jika hal tersebut mengandung hujah yang menampakkan dan membuktikan kebenaran dari pihaknya masing-masing. Mubahalah yang diajukan ialah mubahalah bersedia untuk mati. Karena hidup bagi mereka sangat berharga dan diagungkan. Mengingat mereka menyadari keburukan atau tempat mereka akan kembali sesudah mereka mati nanti. Karena itulah maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 95 dan 96 yang artinya, dan sekali-kali mereka tidak menginginkan kematian itu selama-lamanya. Karena kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Dan sungguh kalian akan mendapati mereka itu adalah manusia yang paling tamak terhadap kehidupan di dunia ini. Jadi maksud ayat di atas, dulur-dulur sekalian, itu mereka itu, orang-orang tersebut, ya Yahudi itu paling menginginkan usia panjang. Karena para Bani Israel atau orang Yahudi itu mengetahui bahwa tempat kembali mereka itu sangat buruk. Dan akibat dari amal perbuatan mereka itu di hadapan Allah itu sangat merugikan mereka. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang mukmin dan bagaikan surga bagi orang kafir. Mereka sangat menginginkan seandainya ditangguhkan dari kepastian hari akhir. Untuk itu mereka berupaya ke arah itu dengan semua kemampuan yang mereka kuasai. Akan tetapi apa yang mereka takutkan dan mereka hindari itu pasti akan menimpa diri mereka sendiri. Hingga mereka lebih tamak kepada kehidupan di dunia ketimbang orang-orang musyrik. Yaitu orang-orang yang tidak mewakili suatu kitab apapun. Pengertian dan takwil ini termasuk dalam bab yaitu ya mengaitkan hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatib meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman
Ibnu Mahdi, dan seterusnya, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan makna firman surat Al-Baqarah ayat 96, yaitu bahkan lebih loba lagi, lebih tamak lagi daripada orang-orang musyrik. Itu maksudnya adalah orang-orang musyrik itu adalah orang-orang ajam, yaitu orang-orang yang bukan orang-orang Arab. Hal yang sama diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, bahwa melalui hadis As-Sauri, Ibnu Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim. Tetapi keduanya tidak mengetengahkan. Ibnu Hakim mengatakan bahwa keduanya telah sepakat dalam sanad tafsir yang dikemukakan oleh sahabat. Al-Hasan Basri mengatakan sehubungan dengan tafsir firman Allah ayat 96 surat Al-Baqarah, yang artinya, dan sungguh kamu mendapati mereka setamak-tamak manusia terhadap kehidupan di dunia ini. Itu maksudnya adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang paling tamak kepada kehidupan dunia dan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Jadi orang-orang munafik ini yang paling dan sangat tamak terhadap kehidupan duniawi daripada orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin. Orang-orang Yahudi menginginkan. Demikian maknanya menurut konteks ayat tersebut. Sedangkan menurut Abdul Aliyah, makna dari masing-masing dari mereka ingin itu adalah maksudnya orang-orang Majusi. Pendapat ini sama dengan pendapat pertama tadi, yaitu yang diberi umur 1000 tahun. Al-Masih meriwayatkan dari Muslim Al-Baktin, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, yaitu sehubungan dengan tafsir ayat 96 surat Al-Baqarah, yang artinya masing-masing dari mereka ingin diberikan umur 1000 tahun. Jadi masing-masing sini, ya tadi seperti kita kan ada orang-orang Majusi dan ada orang-orang Yahudi. Hal ini juga sama dengan perkataan orang Persia, Dahazarsal, yang artinya 10.000 tahun. Hal ini sama diriwayatkan oleh Sa'id Ibnu Jubair sendiri. Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ali Abdul Hasan As-Saqi, yang pernah mendengar dari ayahnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah dari Al-Masih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, berkaitan dengan firman Allah ayat 96 surat Al-Baqarah ini, yaitu mengenai masing-masing mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Itu maknanya adalah itu adalah ucapan orang ajam atau Persia. Makanya sama dengan ucapan orang ajam, artinya semoga usia 10.000 tahun penuh dengan kegembiraan. Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman Allah ayat 96 surat Al-Baqarah, itu maksudnya aku berharap semoga sepanjang usia mereka dipenuhi dengan dosa-dosa. Itu adalah harapan dari Mujahid. Dulur-dulur Siman, Mujahid Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Abu Muhammad, dari Sa'id bin Ikrimah, dari Ibnu Abbas, berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 96, bahwa hal tersebut tidak dapat menyelamatkan dirinya dari siksa. Demikian hal itu karena orang-orang musyrik tidak mengharapkan akan dibangkitkan kembali sesudah mati. Dia selalu mencintai hidup di dunia dalam usia panjang. Sedangkan orang Yahudi telah mengetahui kehinaan apa yang bakal diterimanya kelak di akhirat, karena ia telah menyia-nyiakan ilmu yang ada pada dirinya. Dulur-dulur iman, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 96 ini, yaitu mereka yang berharap demikian itu adalah orang-orang Yahudi, yaitu yang memusuhi malaikat Jibril. Abul Aliyah dan Ibnu Umar mengatakan sehubungan dengan tafsir firman ini,
bahwa hal tersebut, maksudnya usia panjang itu tidak dapat menolong mereka dari azab dan tidak pula dapat menyelamatkannya. Abdurrahman dan Ibnu Zaid, Ibnu Aslam, sehubungan dengan tafsir firman ini mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah setamak-tamaknya manusia pada kehidupan di dunia ini daripada orang-orang lain selain mereka. Orang-orang Yahudi itu ingin seandainya mereka itu masing-masing diberi umur 1000 tahun. Padahal usia panjang itu sama sekali tidak akan dapat menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Seandainya dia diberi usia sebagaimana iblis, niscaya hal tersebut tiada manfaat bagi dirinya. Mengingat dia itu adalah kafir. Dan sebagaimana tercantum dalam ayat 96 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dulu iman, Allah Maha waspada, lagi Maha melihat semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik itu amal baik maupun amal buruk. Dan kelak setiap orang yang beramal akan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.